Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenankanlah kami, mahasiswa jurusan Gizi Poltekkes Kemenkes Yogyakarta. Pada kesempatan kali ini, kami akan menyampaikan mengenai PMT penyuluhan. Poin-poin yang akan kami sampaikan yaitu tentang pengertian PMT, tujuan PMT, jenis-jenis PMT, syarat-syarat PMT, komposisi PMT, pola pemberian PMT, manfaat PMT pangan lokal, dan contoh resep dari PMT pangan lokal. Apa itu PMT? Pemberian makanan tambahan atau PMT merupakan kegiatan pemberian makanan kepada balita dalam bentuk makanan yang aman dan memenuhi nilai gizi yang sesuai. Makanan tambahan adalah makanan bergizi sebagai tambahan selain makanan utama bagi kelompok sasaran guna memenuhi kebutuhan gizi. PMT juga merupakan salah satu komponen penting usaha perbaikan gizi keluarga atau UPGK dan program yang dirancang oleh pemerintah. Tujuan dari pemberian makanan tambahan ini adalah untuk meningkatkan status gizi anak serta mencukupi kebutuhan zat gizi anak agar tercapai status gizi yang optimal sesuai dengan kondisi dan umur anak. Jenis-jenis PMT yaitu yang pertama adalah PMT pemulihan. PMT pemulihan sebagai sarana pemulihan dengan memberikan makanan padat gizi kepada kelompok rawan gizi, yaitu gizi buruk, gizi kurang, dan atau BGM. Usaha ini sebagai upaya mempertahankan atau meningkatkan status gizi. PMT pemulihan diberikan setiap hari, bukan sebagai pengganti makanan utama, dalam waktu 90 hari berturut-turut. Yang kedua yaitu PMT penyuluhan. PMT penyuluhan sebagai sarana penyuluhan mengenai makanan yang baik dan untuk meningkatkan keadaan gizi anak balita. Untuk menumbuhkan kesadaran masyarakat ke arah perbaikan cara pemberian makanan anak balita. PMT penyuluhan dapat diberikan ketika kegiatan posyandu. Syarat dari PMT menurut Departemen Kesehatan Republik Indonesia yang dikutip dari Judiono 2003, yaitu nilai gizi berkisar 200 sampai 300 kalori dan protein sebesar 5-8 gram. Berupa makanan selingan atau makanan lengkap dalam porsi kecil disesuaikan dengan usia anak. Menggunakan bahan makanan lokal dan diperkaya protein nabati atau hewani. Mempergunakan resep daerah atau modifikasi, dipersiapkan, dimasak, dan dikemas dengan baik, aman, dan memenuhi syarat kebersihan serta kesehatan. Komposisi PMT. Komposisi bahan makanan tambahan antara lain karbohidrat, protein hewani, protein nabati, sayuran atau buah.
Karbohidrat terdiri dari nasi, kentang, singkong, ubi, tepung beras, dan jagung. Protein hewani terdiri dari telur, daging sapi, daging ayam, ikan, hati ayam atau hati sapi. Protein nabati terdiri dari tahu, tempe, kacang merah, kacang hijau, dan kacang kedelai. Kemudian untuk sayuran atau buah terdiri dari wortel, bayam, buncis, labu siam, labu kuning, pepaya, pisang, dan jeruk manis. Ini merupakan contoh-contoh dari komposisi PMT. Pola pemberian makanan bayi dan balita. Usia 0 sampai 6 bulan diberikan hanya ASI. Kemudian untuk usia 6 sampai 8 bulan tetap diberi ASI, kemudian diberi makanan pendamping yaitu dengan bentuk makanan lumat. Untuk usia 9 sampai 11 bulan tetap diberi ASI dan diberi makanan pendamping berupa makanan dalam bentuk lembik. Untuk usia 12 sampai 23 bulan tetap diberi ASI dengan bentuk makanan sudah seperti makanan keluarga. Untuk usia 24 sampai dengan 59 bulan sudah diberi makanan dengan bentuk makanan seperti makanan keluarga. Manfaat PMT dengan bahan pangan lokal yaitu agar masyarakat lebih memahami dan lebih terampil dalam pembuatan PMT yang berasal dari bahan pangan lokal karena sesuai dengan kebiasaan dan sosial budaya setempat. Tanpa perlu biaya yang mahal, namun memiliki kandungan gizi yang tinggi. Setelah mendapat PMT dari Posyandu, diharapkan ibu balita dapat membuat sendiri di rumah. Angka kecukupan gizi rata-rata yang dianjurkan bagi anak 6 sampai 59 bulan per orang dalam satu hari. Kelompok umur 6 sampai 11 bulan dalam satu hari, energi yang dianjurkan sebesar 800 kalori dengan protein sebesar 15 gram per hari. Kelompok umur 1 sampai dengan 3 tahun, energi yang dianjurkan dalam satu hari adalah 1350 kalori dengan protein sebesar 20 gram. Kelompok umur 4 sampai 6 tahun, dalam satu hari, energi yang dianjurkan sebesar 1400 kalori dengan protein sebesar 25 gram. Sumber dari Angka Kecukupan Gizi tahun 2019. Contoh-contoh resep dari bahan pangan lokal sebagai berikut. Puding kacang merah. Bahannya yaitu terdiri dari 100 gram kacang merah, 8 sendok makan susu bubuk, 1 bungkus agar-agar putih, 75 gram gula pasir, setengah sendok teh vanili. Bahan saus yaitu susu kental manis coklat. Nilai gizinya sebesar energi 170
kalori, protein 4,58 gram, lemak 5,87 gram, karbohidrat 28,5 gram. Cara membuat puding kacang merah. Yang pertama, rebus kacang merah hingga lunak. Kemudian masukkan kacang merah dan sedikit air, blender hingga lembut. Selanjutnya, ukur sisa airnya sebanyak 200 ml, kemudian tuangkan ke dalam panci. Tambahkan susu, agar-agar, gula dan vanili, kemudian masak hingga mendidih dan mengental, lalu angkat. Yang terakhir, tuangkan ke dalam cetakan puding sesuai dengan selera, kemudian dinginkan. Resep bubur singkong saus jeruk. Bubur singkong saus jeruk untuk bayi umur 6-8 bulan. Bahannya yaitu 10 gram tepung beras, 30 gram singkong putih, 20 gram tahu putih, haluskan, 20 gram telur ayam, 10 gram daun bayam, 1 sendok teh minyak sayur, 20 gram tomat, 150 cc air kaldu ayam, 50 gram jeruk manis. Nilai gizinya untuk satu porsi yaitu energi sebesar 168 kalori dengan protein sebesar 6,6 gram. Cara membuat bubur singkong saus jeruk. Yang pertama yaitu cairkan tepung beras dengan air kaldu menjadi adonan. Kemudian masukkan tahu yang dihaluskan ke dalam adonan dan tambahkan minyak, telur, dan singkong yang sudah direbus dan haluskan. Masak sambil diaduk hingga menjadi bubur. Masukkan daun bayam yang sudah diiris halus dan tomat cincang. Aduk kembali hingga sayuran matang. Yang terakhir, angkat dan tambahkan air jeruk. Berikan kepada bayi dalam keadaan hangat. Demikian yang dapat kami sampaikan. Semoga bermanfaat untuk kita semua. Ada kurang lebihnya, kami mohon maaf yang setulus-tulusnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.